Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat. Kawat atau kabel, sebutannya itu kalian juga bisa disebut kabel. Pasti kalian jumpai setiap hari di rumah, di mana saja, di sekolahan, kemudian di kantor atau di dalam mobil atau mesin elektronik, pasti ada kabel. Nah, kabel itu adalah di sini saya tuliskan kawat. Sebenarnya kawat itu memiliki hambatan. Faktor-faktornya adalah yang pertama adalah panjang kawat. Nah, semakin panjang kawat, maka hambatannya semakin besar. Sebagai contoh, misalkan dari Jakarta menuju ke Bekasi dibandingkan dari Jakarta menuju Bandung, itu pastinya lebih jauh Bandung. Maka dari itu hambatan di jalan itu lebih banyak yang menuju ke Bandung. Nah, itu sebagai perumpamaan. Yang kemudian, yang kedua adalah luas penampang. Luas penampang itu adalah gampangnya itu diameter kawat atau diameter kabel. Kalau kalian lihat, kabel itu kan ada yang serabut, yang seperti rambut itu jadikan satu, ada juga yang hanya satu batang. Nah, itu namanya luas penampang. Semakin luas penampangnya, semakin kecil hambatannya. Nah, seperti itu. Sebagai contoh adalah jalan raya dengan jalan di pematang sawah. Pasti luas yang di jalan raya. Maka dari itu hambatannya ketika kalian jalan itu lebih besar di pematang sawah yang jalannya hanya setapak. Artinya semakin luas penampang kawat, maka hambatannya semakin kecil. Untuk itu kalian kalau mau beli kabel itu cari yang kabelnya luas penampangnya kawat, itu lebih kuat dan lebih bagus untuk menghantarkan arus listrik. Yang kemudian yang ketiga adalah faktornya hambatan jenis kawat atau simpulkan Rho. Jenis kawat berarti jenis kabelnya itu, logamnya itu. Ada yang terbuat dari aluminium, ada juga yang terbuat dari tembaga. Nah, hambatan jenis semakin besar, maka nilai hambatan pada kawatnya itu semakin besar pula. Kita lihat kabel tembaga dan kabel yang terbuat dari aluminium. Itu ternyata lebih bagus kabel yang terbuat dari tembaga. Karena apa? Hambatan jenisnya itu kecil, sehingga hambatan yang ada di kawat itu menjadi kecil. Secara matematis, hambatan pada kawat dirumuskan R sama dengan Rho kali L per A. L itu panjang kawat, A itu luas penampang. Kemudian hubungan hambatan dengan suhu. Nah, kita menggunakan rumus R sama dengan R0 dikalikan dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Ini rumusnya mirip dengan bab pemuaian yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Nah, di sini R0 itu adalah hambatan awal, alfa itu adalah koefisien suhu, delta T adalah perubahan